Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Imso di channel Imso Fisik. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas besaran fisika, yaitu materi kelas 10 di bab 2 ya. Untuk bab satunya tentang hakikat fisika bisa kalian pelajari sendiri. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baik, mari kita mulai. Untuk pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akan membahas bab 2 di kelas 10, yaitu tentang besaran fisika dan pengukurannya, terutama pada submateri, besaran, satuan, dan dimensi. Kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis besaran, satuan, dan dimensinya. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis hubungan antar besaran berdasarkan dimensinya. Definisi umum besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Ya, jadi setiap yang bisa diukur disebut sebagai besaran. Nah, macam-macam besaran berdasarkan asalnya. Ada besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan oleh kesepakatan fisikawan dahulu. Ya. Kemudian, ada besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok. Nah, di kelas SMP ya, di SMP kita pernah mempelajari 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, kuat arus, suhu, waktu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Adapun 2 tambahan besaran baru, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Adapun tips menghafal 7 besaran pokok ya, dengan kalimat pamanku Suwaji. Nah, di sini setiap suku katanya memiliki arti besaran pokok itu sendiri. Misalkan pada kata pak itu kependekan dari panjang, ya. Ma, ya ini n itu hanya penyedap saja ya, biar enak dibacanya. Ma adalah massa. Ku adalah kependekan dari kuat arus. Su kependekan dari suhu. Wa kependekan dari waktu. J kependekan dari jumlah zat. I kependekan dari intensitas cahaya. Pamanku Suwaji. Ada yang bapaknya namanya Suwaji. Kalau ada berarti kita sepupuan ya, karena pamanku Suwaji. Ingat ya, pamanku Suwaji. Panjang, massa, kuat arus, suhu, waktu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kemudian satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Dalam besaran fisika ada 2 sistem dalam satuan internasional. Yang pertama, sistem MKS, yaitu meter, kilo, second. Kemudian ada sistem CGS, senti, gram, dan second. Ya, kita harus memahami 2 sistem internasional ini. Tangga satuan. Nah, ini kita pernah mempelajarinya dari SD ya, sampai SMP ya. Harusnya kita sudah sangat menghafal. Yang pertama untuk satuan panjang. Nah, ada 7 tangga di mana dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Hafal ya harusnya. Oke. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah menghafal dengan cara yang diberikan guru. Misalnya, kucing hitam dalam mobil dicari mondar-mandir ya. Kucing itu menandakan kilometer, hitam itu menandakan hektometer, dalam dekameter, mobil meter, di desimeter, cari sentimeter, mondar-mandir milimeter ya. Kucing hitam dalam mobil dicari mondar-mandir ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk konversinya dari tangga satuan panjang ini untuk turun ya, setiap tangganya dikali dengan 10. Ingat ya, untuk turun dikali 10. Misalkan 1 km diubah ke hektometer dikali 10 berarti sama dengan 10 hektometer. Lalu kalau 1 km berapa meter? Berarti dikali berapa? Berapa turun tangganya? 1, 2, 3 ya. Kalau dari kilometer ke meter berarti turunnya 3 tangga ya. Ingat, jadi mulai turunnya dari hektometer, dekameter, meter. Jadi 1 km sama dengan kali 10 kali 10 kali 10 berarti dikali 1000 ya. Berarti 1 km adalah 1000 meter. Kemudian untuk naik tangga itu dibagi dengan 10 setiap tangganya ya. Misalnya tadi 100 meter ya, 100 meter mau diubah ke dalam dekameter berarti dibagi 10. Oh, berarti 100 meter adalah 10 dekameter. 100 meter berapa kilometer? Naiknya 3 tangga, berarti dibagi 1000, yaitu 0,1 kilometer. Untuk satuan luas dan volume nanti disesuaikan ya. Kalau luas itu pakainya persegi ya, jadi kilometer persegi, hektometer persegi, dan seterusnya. Nah, untuk perkalian dan pembagiannya, setiap penurunan tangga atau kenaikan tangga itu pakai ratusan ya. Untuk volume pakainya ribuan. Ya, volume pakainya kubik ya, pangkat 3. Kemudian adapun satuan yang perlu kita tahu, misalkan ada satu are ya, ini satuan wilayah ya, atau luas atau area. Satu are itu sama dengan 1 dekameter persegi. 1 hektoare atau biasa kita sebut hektar adalah 10.000 meter persegi. Ya, 1 cc biasanya ada di gelas ukur atau di ukuran mesin motor ya. 1 cc sama dengan 1 cm kubik atau boleh juga 1 mililiter. Nah, contoh konversi satuan. 100 kg sama dengan 1 kuintal. Ini kan satuan massa ya. Dan sama dengan 0,1 ton. 1 ons setara dengan 100 gram atau 1000 mg. 1 pon adalah 5 ons atau 5 hektogram ya. Dan setara dengan setengah kilo. Oke, 0,5 kg. Tadi kita sudah 1 km itu 1000 meter. 1 kaki itu 30 cm ya, kurang lebih. Ini pembulatan ya. 1 inci adalah 2,5 cm. 1 liter setara dengan 1 desimeter kubik dan 1 mililiter tadi setara dengan 1 cm kubik. Dan 1 cm kubik adalah 0, nolnya di belakang koma ada berapa angka nih? Ada 6 angka ya. Karena untuk kubik itu setiap turun tangganya dibagi 1000. Kalau 2 kali turun tangga berarti bagi 1000 dibagi 1000 lagi, dibagi 1 juta. 1 juta nolnya ada 6, berarti di belakang koma karena kenaikan ya, di belakang koma ada 6 angka 0, 0, 0, 0, 0, 1 ya. 1 jam 60 menit atau 3600 detik atau second ya. Nah, adapun misalkan ada satuan ada apa namanya nih 90 km per jam ya. Ini kan satuan dari kecepatan ya, kilometer per jam. Oke. Yaitu mau diubah ke dalam meter per second. Ya. 90 km per jam mau diubah ke dalam satuan meter per second. Maka 90-nya tulis terlebih dahulu, 90. Kilometer mau diubah ke dalam meter. Berapa kali turun tangga tadi? 1 km itu 1000 meter, tulis 1000. Jam mau diubah ke dalam second. 1 jam 3600 detik. Berarti 90 kali 1000 dibagi 3600. Hasilnya adalah 25 meter per second. Jadi 90 km per jam setara dengan 25 meter per second. Oke. Kemudian ada 1 gram per cm kubik. Nah, ini satuan dari massa jenis ya. Mau diubah ke dalam satuan internasionalnya yaitu kilogram per meter kubik. Satunya tulis terlebih dahulu seperti biasa ya. Gram diubah ke dalam kilogram, naik 3 tangga, berarti dibagi 1000 ya, atau dikali 10 pangkat negatif 3. Cm kubik diubah ke dalam meter kubik, naik 2 tangga karena ini kubik, berarti satu tangganya dibagi 1000, karena 2 tangga berarti dibagi 1000 lagi. Dibagi 1 juta atau 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6 naik ke atas jadi positif.
sehingga menghasilkan 10 pangkat 3 atau 1000 kg per meter kubik. Oke. Dimensi. Ya, dimensi adalah simbol satuan dari suatu besaran yang telah disepakati secara mutlak. Ingat ya, simbol satuan bukan simbol besaran. Oke. Kemudian, tabel besaran pokok, satuan dan dimensinya. Tadi paman Kuswaji ya kita gunakan, yaitu panjang, massa, kuat arus, suhu, waktu, jumlah zat, intensitas cahaya. Untuk satuan panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, satuan kuat arus adalah ampere, suhu adalah Kelvin, waktu adalah second, jumlah zat adalah mol, intensitas cahaya adalah kandela. Oke. Nah, untuk dimensinya, dimensi dari meter adalah L atau huruf kapital dari L. Kilogram dimensinya M ya, huruf kapital ya. Ampere dimensinya I ya, harusnya ya, maaf nih. Ini harusnya I. Oke. Saya ganti. Nah, ampere dimensinya I. Kelvin dimensinya theta. Second dimensinya T ya. Mol dimensinya N. Kandela dimensinya adalah J. Oke. Jadi di sini harus dihafalkan ya 7 besaran pokok beserta dengan satuan dan dimensinya. Oke. Hafalkan besaran pokok, satuan dan dimensinya ya. Oke, ada tanda seru berarti harus dihafalkan. Nah, sebelum kita masuk ke metode menentukan dimensi suatu besaran turunan, saya harapkan kalian bisa membedakan mana besaran, satuan, dan dimensinya. Jadi yang namanya besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah ukuran dari suatu besaran, dan dimensi adalah simbol mutlak dari satuan. Oke, kita lanjutkan ya. Menentukan dimensi suatu besaran turunan. Jadi kalau tadi menghafalkan 7 besaran pokok beserta dimensi, satuan dan dimensinya, maka bagaimana untuk menentukan dimensi dari besaran turunan? Ada 3 langkah. Yang pertama, temukan rumus besarannya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, tentukan satuan pokoknya. Dan langkah ketiga, tentukan dimensinya. Contoh, misalkan kita diminta untuk menentukan dimensi dari besaran berikut. Nah, ada berapa nih? A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Oke, ada 9 soal ya. Kita diminta untuk mencari dimensinya. Nah, sini sudah diketahui ya, sudah ditemukan rumusnya. Oke. Misalkan untuk yang pertama luas. Luas itu simbolnya A ya, atau area, sama dengan panjang kali lebar. Volume simbolnya, simbol besaran dari volume adalah V. Oke. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kecepatan V kecil. Ya, kalau tadi volume V besar, V kapital, kecepatan adalah V kecil ya, velocity. Yang nilainya adalah S per T ya, space ya. S itu berarti jarak dibagi waktu ya. Kemudian massa jenis, simbolnya rho ya, RHO ya, rho, sama dengan M per V. V-nya V volume ya, V gede ini ya, V kapital ya, M-nya itu massa. Kemudian percepatan, simbolnya A ya, yaitu kecepatan dibagi waktu ya, ini V kecil. Daya, simbolnya F, rumusnya M kali A. Usaha, simbolnya W, rumusnya F dikali S. Energi kinetik atau simbolnya EK sama dengan setengah MV kuadrat ya. Dan daya adalah usaha dibagi waktu. Ya, simbolnya P besar ya. W itu tadi apa? Usaha. Kita coba ya. Oke. Nah, pertama untuk luas. Luas simbolnya A. Ya, simbol besarannya. Rumusnya panjang kali lebar. Panjang satuannya adalah meter. Lebar satuannya juga meter. Sehingga meter pangkat 2 atau M persegi ya. Sehingga kita tuliskan L pangkat 2 karena dimensinya meter adalah L. Kemudian volume. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Simbol volume adalah V besar ya.
panjang satuannya meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Meter kali meter kali meter, jadi meter pangkat 3. Sehingga dimensinya meter apa? Dimensinya meter adalah L. Jadi L pangkat 3. Kemudian kecepatan, simbolnya V, ya, huruf V kecil, yaitu S per T. S itu apa? Jarak. T itu waktu. Jarak satuannya meter, waktu satuannya second. Dimensinya meter adalah L, dimensinya second adalah T. Karena ini di bawah, ya, jadi pembagi kalau pangkat 1 naik ke atas jadi min 1. Jadi L kali T pangkat min 1. Karena dimensi tidak diperkenankan terdapat penyebut. Oke. Lanjut. Kemudian massa jenis. Massa jenis simbolnya adalah rho, ya. Rumusnya M per V, massa dibagi volume. Ya, massa satuannya kilogram dibagi volume. Volume itu meter kubik. Ya, kilogram dimensinya adalah M kapital, ya. Kemudian meter pangkat 3 atau meter kubik adalah L. Jadi karena dia di bawah naik ke atas jadi negatif 3 L pangkat min 3. Kemudian percepatan atau A simbolnya, ya. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatan tadi satuannya meter per second dibagi dengan second. Berarti meter per second pangkat 2. Meter dimensinya L, second pangkat min 2 itu T. Karena dia di bawah, ya jadi T pangkat min 2, ya. Ada pangkat 2-nya di sini. Naik ke atas jadi negatif 2. Oke. Kemudian gaya. Gaya itu simbolnya F. F sama dengan M kali A. M-nya apa? Massa. A-nya percepatan. Ya, massa satuannya kilogram, percepatan tadi meter per second kuadrat, ya, meter per second kuadratnya, ya. Sehingga dimensinya kilogram itu M kapital, meter itu L, S pangkat 2 jadi T pangkat min 2, ya. Atau tinggal dimensi dari percepatan ditambah dimensinya massa saja, ya. Jadi tulisnya M L T pangkat min 2, ya, bukan ditambah tapi dikali, ya, maaf. Oke. Lanjut. Kemudian usaha. Usaha simbolnya adalah W, huruf kapital, ya, yaitu nilainya F kali S. Di mana F itu dimensinya adalah MLT pangkat min 2, ya, tadi. Kemudian S itu jarak tadi kan, space di kecepatan kita sudah bahas. Jarak dimensinya, jarak itu satuannya meter, dimensinya L. Jadi ML pangkat 2, ya, L kali L jadi L pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Kemudian ada energi kinetik atau EK. EK sama dengan setengah mv kuadrat, ya. Karena setengah itu konstanta, ya, atau koefisien di sini, maka tidak ditemukan dimensinya. Yang kita tulis saja massa, ya, massa satuannya apa? Kilogram. Kecepatan satuannya meter per second, karena pangkat 2 jadi dipangkatin 2 juga. Kilogram itu dimensinya M kapital, ya. M pangkat 2 berarti L pangkat 2, ya. Meter kan, meter dimensi L, second pangkat 2 jadi T pangkat min 2 karena dia berada di bawah. Kemudian daya itu simbolnya P, ya. Kemudian rumusnya W per T. W itu apa? Usaha. Usaha itu ML pangkat 2 kali T pangkat min 2 tadi, ya. Sehingga tinggal dibagi lagi sama T lagi, yaitu waktu. Naik ke atas jadi T pangkat min 1. Sehingga dimensi dari daya adalah ML pangkat 2 kali T pangkat min 3. Baik, mari kita mulai mengerjakan beberapa soal HOTS, ya, high quadratic skill. Nah, di soal nomor 1, hasil pengukuran kapasitas panas atau simbolnya C besar dalam satuan Joule per Kelvin suatu zat sebagai fungsi temperatur dinyatakan oleh persamaan C sama dengan alfa kali T tambah beta dikali T pangkat min 3. Pertanyaannya adalah satuan untuk alfa dan beta yang mungkin adalah, nah, di sini ada hubungan komutatif. Jadi kalau komutatif itu tidak merubah nilai satuan atau dimensi. Maka kalau C-nya satuannya Joule per Kelvin, maka alfa kali T satuannya akan Joule per Kelvin juga. Dan beta dikali T pangkat min 3 juga satuannya akan Joule per Kelvin, tidak merubah satuan. Oke, kita satu-satu, ya. Oke, jadi C, ya, satu-satu sama dengan juga dengan alfa kali T. Oke, saya copy paste aja, ya, percepat. Alfa kali T. Nah,
Satuannya C apa? Satuannya C kan joule per Kelvin ya. Berarti joule per Kelvin ya sama dengan alfa kali T gitu ya. Ini saya kasih space, alfa kali T. Alfa ya dikali T. T itu satuannya apa? Kelvin ya enggak? Dikali dengan Kelvin. Oke. Berarti satuannya alfa adalah joule ya, di sini beda ruas ya Kak-nya. Jadi joule per Kelvin ya dibagi dengan Kelvin ya. Berarti joule per Kelvin pangkat min 2 gitu. Ini satuannya siapa? Satuannya alfa. Oke. Paham ya? Jadi C sama dengan alfa kali T. C sama dengan alfa kali T. Itu satu-satu ya. Yang pertama ini dulu. Karena tidak berubah satuannya kalau penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan C itu satuannya apa? Jadi joule per Kelvin ya. Di sini disebutkan joule per Kelvin. Oke. Jadi joule per Kelvin sama dengan alfa kali Kelvin gitu ya. Sehingga joule per Kelvin tadi, Kelvinnya pindah ruas ke sana jadi pembagi juga ya. Jadi joule per Kelvin pangkat min 2. Ini satuan dari alfanya. Oke ya. Sip. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu apa? Beta nih ya. Nah, beta kali T pangkat min 3 sama dengan C. Oke, jadi C sama dengan ya saya kopas saja. Oke. Yaitu setara dengan beta pangkat min 3. Berarti yang namanya joule per Kelvin setara dengan beta ya dikali Kelvin pangkat min 3 gitu ya. Kelvin pangkat min 3 gitu kan. Karena itu T-nya pangkat min 3. Oke, bisa pindah ruas ya. Sehingga yang namanya joule per Kelvin dibagi dengan Kelvin pangkat min 3. Jadinya Kelvin pangkat min 4. Oke ya. Sama dengan satuannya siapa? Satuannya dari beta. Oke. Jadi satuan beta. Oke ya, paham ya? Caranya tadi kalau komutatif tidak merubah satuan. Oke. Satu-satu pengerjaannya. Kita lanjutkan. Berikutnya soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 di sini dikatakan ada sebuah fungsi S ya, jarak S ya, yang ditempuh oleh sebuah benda sebagai fungsi waktu T dinyatakan dalam persamaan berikut. S sama dengan AT pangkat 2 plus BT pangkat 3 ya, min CT pangkat 4. Nah, di sini kita diminta mencari dimensinya A, B, dan C. Karena ada hubungan komutatif, maka kita bisa mengerjakannya satu per satu gitu ya. Jadi S pertama digabungkan dulu dengan ini ya, AT pangkat 2. Oke. Jadi S sama dengan A kali T pangkat 2. Sehingga S itu apa satuannya? Meter ya, karena dia itu jarak itu dalam meter ya. Meter. Oke, meter. Nah, meter sama dengan A dikali T itu satuannya apa? Second. Second pangkat 2. Oke ya. Sehingga satuan dari A ya yaitu meter ya per second pangkat min 2. Pindah ruas ya, jadi berbagi. Oke. Sama dengan satuannya siapa? Si A. Ketahuan deh dimensinya. Meter itu dimensinya apa? L. Gitu ya. Per atau L dikali T pangkat min 2. Maaf, ini T-nya belum dibawa. Ini jadi ini ya. Tetap positif ya, maaf. T pangkat 2, nanti di sini baru naik ke atas jadi nih negatif. Min 2. Oke. Itu dimensinya dari A. Selanjutnya yang B, BT pangkat 3 ya. BT pangkat 3 berarti S ya sama dengan B kali T pangkat 3. Ya, langsung saja ya saya ke dimensinya. S itu dimensinya L gitu ya. Sama dengan B kali T pangkat berapa? Pangkat 3. Oke. Pangkat 3. Sehingga dimensinya B bisa kita ketahui ya sama dengan L T
T pangkat min 3. Oke. Ya. Nah, berikutnya S sama dengan C kali T pangkat 4. Ketahuan dong langsung ya, negatif itu kan nggak merubah satuan ya, bahwa dimensinya bisa langsung kita ketahui bahwa C ya akan memiliki dimensi L T pangkat min 4. Yaitu soal HOTS yang kedua. Ya, gampang ya ternyata. Kita lanjutkan. Nah, untuk nomor 3, diketahui persamaan ada bentuk V sama dengan akar gamma kali KB kali T per M ya. Wah, rumit kayaknya ya. Coba kita baca ya. Persamaan untuk kecepatan bunyi di dalam suatu gas dinyatakan dengan rumus V sama dengan akar gamma kali KB kali T per M. Ya. Kecepatan V dinyatakan meter per second, gamma adalah konstanta tanpa satuan, T adalah suhu yang dinyatakan dalam Kelvin, dan M adalah massa yang dinyatakan dalam kilogram. Apakah satuan untuk konstanta Boltzmann KB? Nah, di sini berarti kita diminta mencari satuan dari KB. Dengan cara apa nih? Memisahkan KB pada ruas terpisah ya. Oke, saya pakai equation-nya dulu. Sehingga untuk menghilangkan akar ini harus dikuadratkan ya, kiri dan kanan. Jadi kita dapat menulisnya ya V kuadrat ya, kalau terpisah, sama dengan ya, ada pecahan. Di sini ada KB ya, masih ada KB konstanta Boltzmann ya. Oke, dikali dengan T dibagi dengan M. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita pindah ruas ke kiri semua, jadi biar KB terpisah. Jadi nanti persamaannya menjadi ya, V kuadrat gitu ya. Oke, V kuadrat kali T gitu ya. Maaf, kali M ya, kali M. Ups. Oke, per T ya. Sama dengan KB gitu ya. Sama dengan KB. KB bukan keluarga berencana ya. KB. Oke, konstanta Boltzmann. Nah, langsung dia bisa ketahuan ya satuannya ya. Gimana nih? Sehingga untuk mencari satuan dari KB sama dengan V kuadrat, berarti meter kuadrat per second kuadrat ya. Jadi dapat saya tuliskan kayak gini saja ya. Oke, di atas masih ada meter ya, kuadrat ya, meter kuadrat. Maaf, meter kuadrat karena itu dikuadratin, meter kuadrat. Bawah juga ada second kuadrat ya. Ada second kuadrat. Oke. Kemudian di atas juga masih ada kilogram ya, kilogram. Oke, di bawah masih ada Kelvin ya. Dikali dengan Kelvin. Jadi kalau diminta satuannya ketemu dong. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat kali Kelvin. Oke, itulah tadi pembahasan untuk materi besaran fisika pada subtopik besaran satuan dan dimensi, disertai dengan contoh soal dan latihan soal high order taking skill. Terima kasih.